إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أآذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Ya ibadallah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh jiwa pasti akan merasakan kematian. Siapapun itu, dia pasti tahu. Bahkan agama apapun pasti meyakini jiwa itu akan mati. Maka orang mukmin, termasuk kita, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya tentang amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, adapun dunia ini yang sekarang kita hidup padanya, ini adalah ladang kita untuk beramal. Ladang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai, kita lengah sehingga kita melupakan kehidupan kita yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayit thalathah." Jika datang mayit, maka akan mengikutnya 3. Wa yarji' itsnan, 2 akan kembali. Wa yabqa wahid, yang akan menemaninya cuma 1. Wa yatba'uhum ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maka yang akan mengikuti dia adalah keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Dan akan kembali kepadanya, wa yarji ahluhu wa maluh. Dan akan meninggalkan dia keluarganya dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu amaluh. Yang setia bersama dia di dalam kuburnya adalah amalnya. Ya ibadallah, harta kita, keluarga kita, kesibukan kita, tidak akan pernah ada yang setia kepada kita kecuali amal kita. Bahkan mungkin anak-anak kita, istri kita, harta yang selama ini kita kumpulkan, yang kita cintai,
belum tentu dia akan menemani kita dalam kubur kita. Laqad khalaqnakum furada. Telah kami ciptakan kalian sendirian, furada. Kama khalaqnakum, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum. Kalian akan datang kepada kami sendirian sebagaimana kami telah menciptakan kalian. Wa taraktum ma khawwalnakum, dan kalian meninggalkan apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian dari dunia. Wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian. Apa-apa yang telah kita kumpulkan, apa-apa yang telah kita perjuangkan, bisa jadi tidak kita bawa sama sekali, bahkan bisa jadi menyebabkan kesialan dan menyebabkan dosa bagi kita di yaumul qiyamah. Bahkan mereka mengatakan sagalatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami harta kami dan telah menyibukkan kami keluarga kami. Mereka beralasan ketika mereka tidak dapat beramal soleh dengan baik, mereka katakan anak dan keluarga kami telah melalaikan kami dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi adalah orang yang menghabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak setia kepada dia. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang menghabiskan tenaganya, pikirannya, usahanya untuk sesuatu yang akan dia tinggalkan dan tidak akan membela dia. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang mempersiapkan amalannya, yang akan membelanya di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW atau Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, engkau akan mati. Cintailah sesukamu, engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Beramallah sesukamu, sesungguhnya engkau akan dibalas dengan amalanmu. Ya ibadallah, banyak orang terlalai dalam kehidupan mereka dengan dua perkara ini. Yang pertama, orang dilalaikan dengan keluarga mereka. Keluarga, di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, ketika menggambarkan bagaimana kedudukan keluarga, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian, aduwwan lakum, bisa jadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian. Kapan anak dan istri bisa menjadi musuh? Ketika mereka menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berani membengkalaikan, bahkan meninggalkan akhirat kita untuk mencari keridhaan mereka. Ini adalah orang-orang yang telah menjadikan keluarga mereka, anak mereka sebagai fitnah bagi mereka. Ya ibadallah, anak kita, istri kita, keluarga kita, jadikanlah dia sebagai sebab kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi sebab menghalangi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang berani meninggalkan perintah-perintah Allah hanya untuk mencari ridho istrinya. Sebagian orang ada yang berani mengambil yang haram hanya untuk membahagiakan anaknya. Sebagian orang ada yang menjadikan dirinya, mengkorbankan dirinya, tenaganya dia siapkan untuk masuk dalam neraka hanya untuk mencari ridho istri dan anak-anaknya. Ini adalah kebodohan. Dia tidak akan pernah menemanimu. Dia tidak akan pernah setia kepadamu. Ketika engkau dikubur, dia tidak akan pernah menemanimu masuk dalam kubur. Bahkan engkau akan berdosa dengan apa yang kau lakukan, yang kau perjuangkan. Tapi mereka tidak akan bermanfaat bagi dirimu kecuali kau berikan mereka ilmu agama. Tetapi ketika anak-anak, istri kita, keluarga kita ajarkan ilmu agama, kita ajarkan amalan kebaikan, maka ini menjadi sebuah ladang pahala bagi kita. Bahkan pahala yang tidak akan terputus. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Jika Bani Adam telah meninggal maka akan terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, wa waladun salih yad'u lah. Kata Rasulullah SAW, jika mati Bani Adam akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Itu adalah ilmu beriman kepada Allah. Wa shadaqatun jariyah, sedekah yang baik yang mengalir. Wa waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Ketika anak diajarkan agama, didekatkan diri kepada Allah, ditanamkan dengan nilai-nilai keimanan, maka ini menjadi kebaikan. Tapi ketika keluarga, anak, istri menjauhkan kita dari Allah, menyibukkan kita dari zikir kepada Allah, bahkan menyebabkan kita melakukan yang haram, maka itu adalah aduwwul lakum, musuh bagi kalian. Jangan sampai keluarga kita, anak kita menghalangi kita untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak orang terlalaikan dengan hartanya. Dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan puasanya, dia tinggalkan zakatnya, dia kumpulkan hartanya, dia jadikan seluruh tenaganya, waktunya, pikirannya, usahanya, dia korbankan untuk mengumpulkan harta. Yuhibbunal mala hubban jamma. Dia mencintai harta dengan cinta yang sangat kuat. Suatu hari ada seorang datang ke Rasulullah SAW. Lalu dia mendengar Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alhaakumut takatsur." Telah melalaikan kalian memperbanyak harta. Takatsur, saling banyak-banyakan. Maka Rasulullah mengatakan, "Qala yaqulu bani Adam mali mali." Bani Adam mengatakan, aku punya harta. Dia hitung hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, atau ditanya, "Ya Bani Adam, hal laka minal malik illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita." Wahai Bani Adam, ketahuilah, hartamu itu cuman yang kau makan lalu dia keluar dari perutmu. Apa yang kau pakai lalu dia usang dan lusuh. Apa yang kau sedekahkan dan kau akan ketemu dengan dia. Itulah harta kita. Adapun yang kita simpan, yang kita kumpulkan, yang kita warisi, yang kita tinggalkan, kita tidak bisa menikmatinya. Yang menikmati orang setelah kita. Bayangkan jika ada orang yang menghabiskan tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan dirinya, dia letakkan kepada yang haram. Dia lakukan perkara-perkara yang Allah larang. Dan dia jadikan dirinya sebagai jaminan untuk masuk neraka karena untuk mengumpulkan harta. Padahal harta tadi yang dia makan, harta itu cuma yang dia pakai, harta itu cuma yang dia sedekahkan. Yang dia kumpulkan rumah yang mewah selama ini, mobil yang bagus selama ini, tabungan dan investasi selama ini, bukan untuk dia, itu akan dipakai oleh istrinya kawin lagi. Ketika dia kaya, akan dipakai oleh istrinya, akan diributi oleh anak-anaknya, akan menjadi harta rebutan untuk mereka. Maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian malu warithi ahabbu ilai min mali? Siapa di antara kalian harta yang dia wariskan lebih dia cintai daripada hartanya? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak di antara kami kecuali hartanya lebih dia cintai daripada harta yang akan dia wariskan kepada keluarganya." Maka Rasulullah mengatakan, harta yang kau gunakan untuk di jalan Allah, itulah hartamu. Harta yang kau tinggalkan dan kau meninggal, ma'akharta, itulah harta untuk warisanmu. Ya ibadallah, seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap harta anak dan istrinya. Tapi jadikan harta kita, usaha kita, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita menjadikan harta kita, usaha kita, ataupun penghasilan kita mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bukan kita yang menikmatinya. Yang menikmati orang-orang setelah kita. Maukah kita jadikan diri kita umpan masuk api neraka dengan melakukan yang haram, sementara bukan kita yang menikmatinya? Yang kita nikmati yang cuma bisa kita makan, yang kita nikmati cuma yang bisa kita pakai, yang kita nikmati adalah yang bisa kita sedekahkan. Itulah yang kita nikmati. Tetapi ketika harta kita dapatkan dari yang halal, kita berikan kepada istri kita berikan kepada anak kita wariskan kepada mereka, maka itu akan menjadi sedekah jariyah.
Sedekah yang tidak akan pernah putus untuk kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, wa amaluh, amal kita. Inilah yang setia kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam kuburan. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kesusahan. Bahkan dia akan membela kita. Dan dia bersama kita. Itulah amal soleh kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Betapa ruginya mereka yang menghabiskan waktunya puluhan tahun untuk mengumpulkan harta, tetapi tidak ibadah kepada Allah. Ternyata hartanya hanya dinikmati oleh istri dan anak-anaknya sebagai warisan. Betapa ruginya mereka yang selama ini mengorbankan jiwa mereka, agama mereka, ketaatan mereka telantarkan untuk mencari ridho untuk mencari ridho istri dan anak-anak mereka. Padahal anak-anak mereka tidak akan pernah membela mereka. Adapun orang mukmin menjadikan anaknya, istrinya, hartanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengumpul amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita temui nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita akan membela kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, di hari itu tidak akan bermanfaat hartamu dan tidak akan bermanfaat anakmu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dengan tauhid, selamat dengan mengikuti Rasulullah, selamat dengan beribadah kepada Allah. Itulah orang yang selamat. Tapi orang yang tidak selamat adalah orang tertipu. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka kira harta mereka akan membela mereka. Mereka kira keluarga mereka akan memberikan manfaat kepada mereka. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali amal soleh kita. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah keluarga kita, anak kita, harta kita, waktu kita, amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kepada mereka kecuali yang halal. Jangan taati mereka kecuali ketaatan kepada Allah. Jangan ikuti keinginan mereka kecuali keinginannya di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berani meninggalkan perintah Allah, bahkan melakukan yang haram karena untuk berkorban untuk mereka, ketahuilah itu adalah kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian ketika mereka mencampakkan diri mereka dalam neraka untuk orang yang belum tentu membela mereka. Tapi orang yang beruntung, mereka menjadikan keluarga mereka sebagai amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, di dalam sebuah hadis yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Jika Bani Adam meninggal, akan terputus semua amalannya, kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat. Maka kumpulkanlah ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah ilmu bermanfaat untuk anak kita dan istri kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, sedekah. Jangan lupakan harta kita untuk sedekah. Karena harta yang kita sedekahkan, itu akan bertemu dengan kita. Suatu hari, ada seorang raja bertemu dengan Abi Hazim Az-Zahid. Maka raja ini berkata, "Ya Abi Hazim, kenapa kami begitu benci dengan kematian? Kenapa kami tidak suka dengan kematian?" Maka ulama mengatakan, Abu Hazim mengatakan, "Wahai raja, tahukah engkau, ketika engkau mencintai dunia, mengumpulkan dunia, engkau berbangga dengan dunia, maka engkau akan berat dan engkau akan sulit memisahkan dirimu dari yang engkau cintai. Maka kalau kau sedekahkan hartamu, kau titipkan di langit dan kau berikan kepada Allah, engkau akan rindu bertemu dengan hartamu.
Orang yang menjadikan dunia tempat dia mengumpulkan harta, dia akan sulit untuk mati dan dia akan cinta kepada kehidupan dunia. Tapi orang yang menjadikan kehidupannya untuk akhirat, dia akan rindu untuk bertemu dengan amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang hina. Al akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah. Allahu akbar. Allahu